Awal yang menyeramkan. Di sebuah kompleks perumahan yang sepi dan terletak di pinggiran kota, Bang Ruhyan menjalani rutinitasnya sebagai seorang security. Kompleks ini terkenal dengan suasana tenang dan nyaman, namun di balik kedamaian itu, menyimpan banyak rahasia kelam. Bang Ruhyan telah bekerja di sini selama hampir 5 tahun, dan meskipun banyak penghuni yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan dapat diandalkan, ia merasakan adanya sesuatu yang tidak beres di kompleks ini. Setiap malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Bang Ruhyan melakukan patroli di area kompleks. Ia berkeliling dari pos jaga ke setiap sudut kompleks, memastikan bahwa semuanya aman. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, rumor mengenai penemuan mayat di sekitar kompleks mulai menyebar. Beberapa penghuni melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan misterius yang melintas di malam hari. Cerita-cerita ini membuat suasana semakin mencekam, dan banyak penghuni yang merasa tidak nyaman tinggal di sana. Malam itu, setelah menyelesaikan patroli, Bang Ruhyan kembali ke pos jaga. Ia duduk di kursi kayu yang sudah mulai usang, mengamati layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV. Tidak ada yang mencolok, hanya bayangan-bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Namun, perasaan tidak nyaman mulai menghantuinya. Ia merasakan ada yang mengawasinya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Tiba-tiba, telepon di pos jaga berdering. Suara di seberang sana adalah rekan kerjanya, Fajrul. "Ruhyan, aku baru saja menerima kabar buruk. Ada yang ditemukan di pos 6, kata Fajrul dengan suara yang terdengar cemas. Hati Bang Ruhyan berdegup kencang. Pos 6 adalah salah satu titik terjauh dari pos jaga, dan sering kali sepi. Tanpa berpikir panjang, Bang Ruhyan segera bergegas menuju pos 6. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi. Ketika tiba di sana, suasana gelap menyelimuti area tersebut. Hanya ada cahaya redup dari lampu jalan yang bergetar, menciptakan bayangan yang menakutkan. Bang Ruhyan menahan napas dan melangkah lebih dekat. Saat ia membuka pintu pos 6, pandangannya langsung tertuju pada sosok yang tergeletak di lantai. Itu adalah Fajrul. Tubuhnya terbaring dengan kondisi yang mengenaskan, darah mengalir deras dari kepalanya, dan wajahnya tampak pucat. Bang Ruhyan merasa jantungnya berhenti sejenak. "Fajrul!" teriaknya, berlari mendekat. Ia berusaha untuk membangunkan sahabatnya, tetapi tidak ada respon. Ketika ia memeriksa lebih dekat, rasa ngeri menyelimuti hatinya. Fajrul tidak mungkin mati. Mereka baru saja berbicara beberapa menit yang lalu, merencanakan untuk bertukar shift kerja. Kenapa semua ini bisa terjadi? Dalam keadaan panik, Bang Ruhyan segera menghubungi pihak berwenang. Namun, saat ia menunggu kedatangan mereka, rasa kehilangan dan kesedihan mulai menghantui pikirannya. Kenangan-kenangan bersama Fajrul berputar dalam benaknya, tawa mereka saat berbagi makanan, obrolan ringan di tengah malam, dan dukungan satu sama lain di saat-saat sulit. Kini, semua itu hilang dalam sekejap. Ketika polisi tiba, mereka mulai menyelidiki lokasi kejadian. Bang Ruhyan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, hanya bisa berdiri terpaku, merasa hampa dan bingung. Dalam hatinya, ia tidak hanya kehilangan sahabat, tetapi juga bagian dari dirinya. Setelah kejadian itu, Bang Ruhyan pulang dengan langkah berat. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya telah berubah. Suara-suara malam yang biasanya menenangkan kini terasa mencekam. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk, tetapi kenyataan yang dihadapinya terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan muncul, siapa yang bisa melakukan ini? Mengapa Fajrul yang menjadi korban? Malam itu, Bang Ruhyan terbangun berkali-kali, terbangun oleh suara-suara samar yang terdengar di luar. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, mengawasi dari kejauhan. Meski mencoba untuk tidak berpikir terlalu jauh, ketakutan mulai merayap ke dalam jiwanya. Ia tahu bahwa malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Bang Ruhyan kembali ke kompleks perumahan, tetapi semuanya terasa berbeda. Ia merasa terasing, seolah-olah semua orang tahu tentang kematian Fajrul,
tetapi tidak ada yang berani membicarakannya. Setiap detik berlalu terasa seperti sebuah beban yang semakin berat untuk diangkat. Dalam hatinya, ia berjanji untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian sahabatnya. Meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus dilalui pasti akan penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Mimpi buruk. Setelah tragedi yang menimpa Fajrul, kehidupan Bang Ruhyan tidak pernah kembali normal. Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidurnya, bayangan sahabatnya yang tergeletak di pos 6 menghantui pikirannya. Meskipun ia berusaha untuk melupakan, ingatan akan wajah Fajrul yang pucat dan tanpa nyawa selalu kembali mengganggu mimpinya. Malam pertama setelah kejadian itu, Bang Ruhyan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya, ia melihat Fajrul berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh kesedihan. "Ruhyan, tolong aku," suara Fajrul terdengar samar, tetapi jelas. Bang Ruhyan ingin meraih sahabatnya, tetapi tubuhnya terasa berat, dan ia tidak dapat bergerak. Setiap malam, mimpi itu berulang. Fajrul selalu muncul dengan wajah yang semakin memudar, seolah-olah ia sedang berjuang untuk tetap ada di dunia ini. Bang Ruhyan merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia hentikan. Ia mencoba untuk tidak tidur, tetapi tubuhnya tak kuasa menolak rasa lelah. Keesokan harinya, ia pergi bekerja dengan mata yang bengkak dan pikiran yang kacau. Di kompleks perumahan, suasana semakin mencekam. Para penghuni mulai menghindar satu sama lain, seolah-olah mereka saling curiga. Beberapa dari mereka terlihat gelisah, berbicara dalam bisikan dan menatap ke arah Bang Ruhyan dengan tatapan yang tidak nyaman. Bang Ruhyan merasa semakin terasing, seolah ia adalah satu-satunya yang merasakan beban dari kejadian tragis itu. Malam itu, saat ia bertugas di pos jaga, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki di lorong, bisikan samar yang tidak bisa dipahami, dan kadang-kadang, ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Ia berusaha untuk tetap fokus, tetapi setiap kali lampu senternya bergerak, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Dalam ketegangan itu, Bang Ruhyan teringat pada cerita-cerita yang pernah didengarnya dari penghuni lain tentang hantu yang berkeliaran di kompleks. Mereka mengatakan bahwa jiwa-jiwa yang tidak tenang akan terus mencari keadilan, dan Fajrul mungkin adalah salah satu dari mereka. Pikiran ini membuatnya semakin gelisah. Ia tidak ingin percaya pada hal-hal gaib, tetapi perasaan itu semakin kuat. Suatu malam, saat ia sedang patroli, Bang Ruhyan merasakan ada yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang mengelilinginya. Dalam perjalanan kembali ke pos, ia merasa langkahnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang membebani jiwanya. Saat ia berbalik lagi, ia melihat sosok bayangan samar melintas di sudut matanya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berlari ke pos jaga, berusaha menenangkan dirinya. Setelah kejadian itu, Bang Ruhyan semakin tidak bisa tidur. Ia sering terbangun di tengah malam, terbangun dengan perasaan tercekik. Suara-suara di luar semakin keras, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Ia mulai mencatat semua pengalamannya, berharap dengan menulis, ia bisa menemukan cara untuk mengatasi rasa takutnya. Suatu malam, saat ia menulis di pos jaga, Bang Ruhyan mendengar suara derit pintu. Ia mengangkat kepala dan melihat pintu pos terbuka sedikit. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati pintu dan menutupnya. Namun, saat ia berbalik, sosok Fajrul muncul sekali lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. "Ruhyan, aku tidak bisa tenang. Ada yang harus kau ketahui," suara Fajrul terdengar lebih jelas, tetapi wajahnya tampak semakin samar. Bang Ruhyan merasa hatinya bergetar. Ia ingin bertanya, tetapi kata-kata terhenti di tenggorokannya. Fajrul kemudian menghilang, meninggalkan Bang Ruhyan dalam kebingungan dan ketakutan. Pagi harinya, Bang Ruhyan merasa semakin putus asa. Ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan semua yang terjadi, namun mereka menganggapnya hanya efek dari stres. "Kau harus istirahat, Bang Ruhyan. Semua ini bisa jadi hanya imajinasi yang dipicu oleh tekanan kerja,"
kata petugas polisi dengan nada menenangkan. Namun, di dalam hati Bang Ruhyan, ia tahu bahwa ini bukan sekadar imajinasi. Ada sesuatu yang lebih dalam, dan Fajrul ingin ia tahu. Dengan tekad yang baru, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kematian sahabatnya. Meskipun ketakutan terus membayangi, ia merasa bahwa hanya dengan menemukan kebenaran, ia bisa memberikan ketenangan bagi jiwanya dan jiwa Fajrul. Dalam perjalanan pulang, Bang Ruhyan merasakan ada sesuatu yang berubah di kompleks perumahan. Udara terasa berat, dan setiap langkahnya seolah membawa beban yang lebih besar. Ia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi pertarungan antara rasa takut dan keinginannya untuk menemukan kebenaran. Dengan tekad yang bulat, ia bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Terjebak dalam kegelapan, hari-hari berlalu, dan Bang Ruhyan merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak terduga. Setiap malam, mimpi buruk datang kembali, membawa serta wajah Fajrul yang semakin memudar. Ketidakstabilan mentalnya mulai mengganggu kinerja sebagai security. Ia sering kali merasa kehilangan konsentrasi saat bertugas, dan beberapa kali hampir tertidur di pos jaga. Rasa cemas dan takut mulai menggerogoti jiwanya. Malam itu, saat ia bertugas sendirian, angin berhembus kencang di luar, menggerakkan dedaunan pohon yang berdiri rapi di sekitar kompleks. Suara derit dan gemerisik itu semakin memperburuk suasana hatinya. Bang Ruhyan berusaha menenangkan diri dengan membaca catatan-catatan yang dibuatnya, tetapi pikirannya terus melayang ke arah Fajrul. Ia merasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan sahabatnya. Ketika jam menunjukkan tengah malam, sebuah suara teriakan menggema dari arah pos 6. Suara itu sangat familiar, dan jantung Bang Ruhyan berdegup kencang. Itu suara Fajrul, pikirnya, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju pos 6, rasa takut dan harapan bercampur aduk dalam dirinya. Saat ia tiba di pos 6, kegelapan menyelimuti area tersebut. Hanya ada cahaya dari lampu jalan yang bergetar, menciptakan bayangan yang menakutkan. Bang Ruhyan menahan napas dan melangkah ke dalam pos. Ketika ia membuka pintu, pandangannya langsung tertuju pada sebuah bayangan di sudut ruangan. Dengan hati yang berdebar-debar, ia mendekat. Saat cahaya dari senter menyinari, ia terkejut melihat sosok Fajrul berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong. Bang Ruhyan, suara Fajrul terdengar lemah, seakan-akan dia berjuang untuk berbicara. Bang Ruhyan merasakan jantungnya berdegup kencang, ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekik. "Fajrul, apa yang terjadi?" tanya Bang Ruhyan, suaranya bergetar. Fajrul tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan hampa. Di dalam hati, Bang Ruhyan berdoa agar sahabatnya bisa kembali seperti dulu. Namun, saat ia melangkah maju, sosok itu mulai memudar, dan Fajrul menghilang dalam kegelapan. Rasa putus asa menyelimuti Bang Ruhyan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Fajrul, tetapi ia tidak bisa menangkap pesan itu. Kembali ke pos jaga, ia berusaha menenangkan pikiran yang kacau. Dalam sekejap, ingatan tentang Fajrul kembali datang. Mereka berdua pernah berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tentang kepercayaan dan dunia lain. Kini, semua itu terasa begitu nyata dan menakutkan. Keesokan harinya, saat berpatroli, Bang Ruhyan berusaha mencari tahu lebih banyak tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kompleks perumahan. Ia mulai berbicara dengan beberapa penghuni, berharap bisa mendapatkan informasi yang bisa membantunya. Namun, setiap kali ia menyebut nama Fajrul, penghuni lain akan mengalihkan pembicaraan atau memberikan tatapan penuh rasa curiga. Salah satu penghuni, seorang wanita tua bernama Bu Lila, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Kau tidak sendirian, Bang Ruhyan. Banyak yang merasakan hal yang sama. Beberapa dari kami pernah melihat sosok Fajrul berjalan di sekitar kompleks, tetapi kami tidak berani membicarakannya," jelas Bu Lila dengan suara bergetar. Mendengar hal itu, Bang Ruhyan merasa campur aduk. Ia merasa lega karena bukan hanya dirinya yang mengalami hal ini, tetapi juga takut akan apa yang sebenarnya terjadi.
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa Fajrul bisa muncul? Tanyanya penuh keingintahuan. Bu Lila menggelengkan kepala. Beberapa orang percaya bahwa jiwa-jiwa yang tidak tenang akan terus mencari keadilan. Mungkin ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang membuat Fajrul tidak bisa pergi, katanya, lalu menghilang ke dalam rumahnya. Malam berikutnya, Bang Ruhyan kembali bertugas dengan perasaan yang semakin berat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, seperti bisikan yang tidak bisa ia dengar dengan jelas. Ia berusaha untuk tidak berpikir terlalu jauh, tetapi ketakutan semakin menggerogoti pikirannya. Saat ia berpatroli di area belakang kompleks, ia melihat bayangan melintas di sudut matanya. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Perasaan cemas semakin menguatkan keyakinannya bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Ia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Malam itu, saat kembali ke pos jaga, Bang Ruhyan menemukan sebuah catatan kecil di meja. Tulisannya tidak jelas, tetapi ia bisa membaca beberapa kata, "Jangan percaya pada siapapun." Mereka tahu, jantungnya berdegup kencang. Siapa yang menulis catatan ini? Apa maksudnya? Dengan rasa putus asa, Bang Ruhyan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kematian Fajrul. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Di dalam hati, ia merasa bahwa ia harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Namun, ia juga tahu bahwa jalan yang harus dilaluinya akan penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Malam-malam di kompleks perumahan itu semakin mencekam. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Bang Ruhyan merasakan ada yang mengawasi setiap langkahnya. Ia bertekad untuk menggali lebih dalam, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini bisa membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Kebenaran yang menyakitkan. Setelah beberapa minggu terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan, Bang Ruhyan merasa bahwa ia tidak dapat lagi mengabaikan apa yang terjadi di kompleks perumahan. Setiap malam, saat ia berpatroli, perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi semakin menguat. Ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian Fajrul, meskipun itu berarti harus menghadapi rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Suatu malam, setelah mendengar bisikan-bisikan aneh di sekitar kompleks, Bang Ruhyan memutuskan untuk berbicara lebih serius dengan Bu Lila. Ia merasa bahwa wanita tua itu memiliki pengetahuan lebih tentang apa yang terjadi. Ketika ia mendatangi rumah Bu Lila, suasana di sekelilingnya tampak mencekam. Hujan mulai turun, menambah suasana suram di malam itu. "Bu Lila, aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Apa yang kau tahu tentang Fajrul dan semua kejadian aneh di sini?" Tanya Bang Ruhyan dengan suara penuh harap. Bu Lila menghela napas dalam-dalam. "Ruhyan, bukan hanya kau yang merasakan hal ini. Banyak penghuni di sini terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Fajrul mengetahui rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Dia terjebak dalam lingkaran yang berbahaya," jawabnya dengan nada serius. Setiap kata Bu Lila membuat jantung Bang Ruhyan berdegup lebih kencang. "Apa rahasia itu? Apa yang terjadi sebenarnya?" tanyanya, semakin penasaran. Beberapa penghuni di kompleks ini terlibat dalam bisnis ilegal. Mereka melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh hukum, dan Fajrul mengetahui hal itu. Dia mungkin telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, jelas Bu Lila. Bang Ruhyan merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Semua kebaikan dan kepercayaan yang ia miliki terhadap penghuni kompleks tiba-tiba terasa rapuh. "Siapa mereka? Kenapa mereka membunuh Fajrul?" tanyanya, suaranya bergetar. Tepat saat Bu Lila hendak menjawab, terdengar suara ketukan keras di pintu. Suasana menjadi tegang, dan mereka berdua saling berpandang, merasakan ketakutan yang sama. "Cepat, sembunyikan dirimu," perintah Bu Lila. Bang Ruhyan segera bersembunyi di balik tirai jendela, mencoba untuk tidak membuat suara. Dari celah, ia melihat sekelompok pria masuk ke rumah Bu Lila. Mereka terlihat kasar, dengan tatapan tajam dan aura yang mengancam.
Kami tahu kau membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya, Bu Lila. Jangan berlagak tahu lebih banyak dari yang kau bisa tanggung, salah satu pria itu berkata dengan nada menakutkan. Rasa takut menyelimuti Bang Ruhyan. Ia tidak tahu siapa mereka, tetapi ia merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam kematian Fajrul. Dalam momen tegang itu, ia menyaksikan Bu Lila berusaha mempertahankan dirinya, tetapi suaranya mulai lemah. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Saya hanya ingin melindungi penghuni di sini, ujarnya, tetapi suaranya tidak meyakinkan. Setelah beberapa saat, pria-pria itu pergi, meninggalkan Bu Lila dalam keadaan cemas. Bang Ruhyan keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Bu Lila. Apa yang terjadi? Apakah mereka? Tanyanya dengan suara bergetar. Bu Lila menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam bisnis gelap. Mereka tidak akan berhenti untuk melindungi rahasia mereka. Fajrul tidak akan pernah bisa tenang sampai kebenaran terungkap, katanya. Bang Ruhyan merasa hatinya hancur. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan sahabatnya, tetapi juga terjebak dalam permainan berbahaya yang lebih besar dari dirinya. Ia bertekad untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Fajrul. Dengan tekad baru, Bang Ruhyan kembali ke kompleks perumahan, berusaha untuk bersikap waspada. Ia merasa, seolah setiap penghuni di sekelilingnya menyimpan rahasia kelam. Malam itu, saat ia berpatroli, ia memperhatikan setiap gerakan, setiap bisikan, dan setiap tatapan. Ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Di tengah patroli, ia melihat sosok yang familiar. Itu adalah seorang penghuni bernama Dimas, yang dikenal sebagai sosok yang pendiam dan misterius. Dimas sering terlihat berkeliaran di malam hari, tetapi tidak pernah terlibat dalam obrolan dengan penghuni lainnya. Bang Ruhyan merasakan dorongan untuk mendekatinya. Dimas, bolehkah aku bicara denganmu sebentar? Tanya Bang Ruhyan. Dimas menatapnya dengan curiga. Ada apa, Ruhyan? Kau terlihat tidak tenang, jawabnya. Aku ingin tahu tentang apa yang terjadi di kompleks ini. Apakah kau tahu sesuatu tentang Fajrul? Bang Ruhyan bertanya dengan harapan bisa mendapatkan informasi. Dimas terdiam sejenak, lalu berkata, Fajrul adalah orang yang terlalu ingin tahu. Dia seharusnya tidak mencampuri urusan orang lain. Kata-kata Dimas membuat Bang Ruhyan merasa dingin. Kau tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya, kan? Tanya Bang Ruhyan, perasaan cemas semakin mendalam. Dimas hanya menggelengkan kepala. Terkadang, lebih baik tidak tahu. Hal-hal yang tidak seharusnya kita ketahui bisa membawa kita pada akhir yang menyedihkan, katanya, lalu berbalik dan pergi meninggalkan Bang Ruhyan dalam kebingungan. Malam itu, Bang Ruhyan merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran, tetapi ia juga merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin menakutkan. Dalam hatinya, ia berdoa agar kebenaran yang ia cari tidak akan menghancurkannya. Saat ia kembali ke pos jaga, rasa berat di dadanya semakin menguat. Ia merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya kepada kegelapan yang tidak terduga. Dalam kegelapan malam, ia memutuskan untuk tidak mundur. Ia akan melawan, mencari keadilan untuk Fajrul, meskipun itu berarti harus menghadapi apapun yang mengancam jiwanya. Plot twist yang menyeramkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Bang Ruhyan melanjutkan pencariannya untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Fajrul. Setiap malam, ia merasa semakin terjebak dalam jaring-jaring kegelapan yang melingkupi kompleks perumahan. Ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur, ia harus melanjutkan meskipun risiko yang dihadapi semakin besar. Beberapa hari setelah percakapannya dengan Dimas dan Bu Lila, Bang Ruhyan mulai mendapatkan informasi lebih lanjut. Ia mendengar bisikan dari beberapa penghuni lain bahwa ada pertemuan rahasia yang diadakan oleh sekelompok orang di kompleks itu. Mereka dikenal sebagai komunitas malam, sekelompok penghuni yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Bang Ruhyan merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Malam itu,
ia memutuskan untuk menyusup ke dalam pertemuan tersebut. Dengan hati-hati, ia mengikuti suara-suara yang berasal dari area belakang kompleks, dekat dengan hutan kecil yang jarang dilalui. Dalam kegelapan, ia bersembunyi di balik pohon besar, mengintip ke arah kerumunan yang berkumpul di bawah cahaya lampu redup. Sosok-sosok yang berkumpul di sana berbicara dengan suara rendah dan serius. Bang Ruhyan bisa mendengar beberapa nama yang disebutkan, termasuk nama Fajrul. Kita tidak bisa membiarkan dia berbicara. Jika dia melakukannya, semua usaha kita akan sia-sia, salah satu dari mereka berkata. Jantung Bang Ruhyan berdegup kencang. Ia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Fajrul ternyata mengetahui sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Ia berusaha mendengarkan lebih dekat, tetapi tiba-tiba, salah satu anggota komunitas itu menoleh ke arah pohon tempat Bang Ruhyan bersembunyi. Ada seseorang di sini, teriaknya. Bang Ruhyan panik dan berlari, mendengar langkah kaki mengejarnya dari belakang. Ia berlari sekuat tenaga, mencoba menemukan jalan keluar dari kegelapan yang semakin mencekam. Namun, rintangan di depannya membuatnya tersandung dan terjatuh. Dalam keadaan terjepit, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Saat ia berusaha bangkit, sosok-sosok itu tiba di hadapannya. Mereka mengelilinginya dengan tatapan tajam. Kau benar-benar berani menyusup ke dalam urusan kami, iya. Salah satu dari mereka berkata, suaranya penuh ancaman. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan terhadap Fajrul? Tanya Bang Ruhyan dengan berani, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Mereka tertawa, suara mereka seram dan mengerikan. Fajrul tahu terlalu banyak. Dia seharusnya tidak mencampuri urusan kami. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal, jawab pemimpin kelompok dengan nada dingin. Bang Ruhyan merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, tepat saat ia merasa putus asa, suara Fajrul tiba-tiba terlintas di pikirannya. Kau harus mencari tahu, Ruhyan. Jangan biarkan mereka menang, kata suara itu, jelas dan penuh tekad. Dengan keberanian yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya, Bang Ruhyan berdiri tegak. Aku tidak akan membiarkan kalian terus melakukan ini. Kebenaran akan terungkap, teriaknya. Tindakannya membuat kelompok itu terkejut. Dalam kekacauan itu, Bang Ruhyan berhasil melarikan diri dan berlari menuju pos jaga. Ia tahu bahwa ia harus segera melaporkan apa yang ia ketahui kepada pihak berwenang. Namun, saat ia tiba di pos jaga, ia menemukan bahwa semua bukti yang ia kumpulkan telah hilang. Komputer dan catatan-catatan yang ia tulis raib tanpa jejak. Rasa putus asa mulai menghantui Bang Ruhyan. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan. Dengan ketegangan di dalam jiwanya, Bang Ruhyan menyadari bahwa ia tidak bisa melawan sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Keesokan harinya, ia kembali menemui Bu Lila dan menceritakan semua yang terjadi. Mereka tahu aku mencari kebenaran, dan aku merasa tidak aman. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan nada cemas. Bu Lila memandangnya dengan tatapan khawatir. Kau harus berhati-hati, Ruhyan. Jika mereka tahu bahwa kau mencurigai mereka, mereka tidak akan segan-segan untuk menghabisimu. Kita perlu mencari cara untuk mengumpulkan bukti tanpa menarik perhatian mereka, katanya. Dalam beberapa hari ke depan, Bang Ruhyan dan Bu Lila merencanakan strategi untuk mengumpulkan informasi tanpa terlihat. Mereka mulai mengamati pergerakan anggota komunitas itu, mencatat setiap pertemuan dan aktivitas yang mencurigakan. Namun, semakin mereka berusaha, semakin banyak ancaman yang datang menghampiri. Suatu malam yang kelam, saat Bang Ruhyan sedang bertugas, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dalam kegelapan, ia melihat sosok yang akrab. Tanpa sadar, ia mengucapkan nama Fajrul. Fajrul, apa kau di sini? Tanyanya, berharap setidaknya bisa merasakan kehadiran sahabatnya. Tetapi, sosok itu bukan Fajrul. Itu adalah salah satu anggota komunitas yang selama ini ia hindari. Kau tidak belajar dari kesalahanmu, Ruhyan. Sekarang, saatnya untuk membayar harga, ancamnya.
Bang Ruhyan merasakan jantungnya berhenti berdegup. Ia berlari, mencoba melarikan diri, tetapi sosok itu berhasil menangkapnya. Kau tidak akan bisa menghindar dari kebenaran. Kematian Fajrul adalah awal, dan kini kau akan menjadi bagian dari kegelapan ini, katanya dengan senyuman menyeramkan. Dalam keadaan terdesak, Bang Ruhyan berjuang melawan. Dalam kekacauan itu, ia teringat akan pesan terakhir Fajrul. Jangan berhenti mencari kebenaran, Ruhyan. Dengan semangat yang baru, ia berhasil melawan dan melarikan diri dari cengkeraman sosok tersebut. Saat ia berlari ke arah hutan, ia merasakan jiwanya terancam, tetapi di saat yang sama, ia merasa lebih kuat. Dalam pelarian, ia menemukan sebuah tempat persembunyian yang aman. Di sana, ia menyusun rencana untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran tentang kematian Fajrul dan kejahatan yang terjadi di kompleks perumahan. Namun, saat ia merenung di tempat persembunyiannya, ia menyadari bahwa kegelapan tidak bisa dihindari. Ia telah terjebak dalam lingkaran yang mengikat, dan saatnya untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Dengan tekad yang bulat, Bang Ruhyan berjanji untuk terus berjuang. Ia akan mencari keadilan untuk Fajrul, meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Dalam hati, ia merasakan kehadiran Fajrul, seolah sahabatnya itu memberikan dorongan untuk melanjutkan perjuangan. Dengan semangat yang membara, Bang Ruhyan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Kebenaran harus terungkap, tidak peduli seberapa menyeramkannya.